Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5851-5855. Channel Dongeng Donghua. Bab 5851, Teknik Takdir Tertinggi. Di dalam kota Nanyuan, seorang wanita berpakaian putih berjalan perlahan di jalan, temperamennya menyendiri, segar dan halus, seperti teratai putih di air, dan seperti anggrek di lembah kosong dan tidak ternoda. Wanita itu berjalan di jalan, mengamati dengan cermat segala sesuatu di sekitarnya. Meskipun saya telah mempelajari banyak informasi tentang Qin Chen dan mengetahui bahwa dia adalah orang yang penuh kebencian, saya pikir dia hanya pamer atau mencari ketenaran dan reputasi. Mirip dengan beberapa orang tua di dunia Buddhis. Saya tidak menyangka bahwa di kota Nanyuan ini benar-benar berbeda. Berjalan di kota Nanyuan, wanita berbaju putih dapat mengamati seluruh kota dengan matanya sendiri dan melihat dengan matanya sendiri bahwa tatanan di seluruh kota sangat damai. Hampir tidak ada konflik. Kalau ada konflik, pasti ada aparat penegak hukum yang hadir dan menengahi. Kalau ada yang curang dan menculik, langsung dihukum berat. Korupsinya tidak banyak. Pemandangan seperti itu, wanita berbaju putih jarang terlihat di lautan kosmik ini. Dikatakan bahwa Qin Chen, yang baru saja memasuki kota Nanyuan, setara dengan pendiri sekte di dunia fana. Yang disebut investasi malaikat berarti berinvestasi pada manusia. Temperamen seluruh kekuatan seringkali bergantung pada temperamen dari orang yang berkuasa. Dari sudut pandang ini, Qin Chen ini memang memiliki dua trik. Petik 2. Dengan kekuatan wanita berbaju putih, meskipun dia tidak bisa memantau nilai dosa, dia bisa merasakan aura seluruh kota dari dalam. Aura jalan yang tak terlihat. Meskipun kota Nanyuan di depan kita bobrok di beberapa tempat, seolah-olah baru saja mengalami perang belum lama ini, namun ada rasa sejahtera di antara masyarakatnya. Seolah-olah pohon mati bermekaran dan bunga bermekaran di reruntuhan tembok. Menarik, menarik. Dalam satu langkah, kekosongan di sekitarnya terdistorsi. Wanita berbaju putih telah tiba di luar istana Tuan Kota. Dia berdiri di depan pintu istana Tuan Kota. Istana tidak bisa melihat wanita berbaju putih sama sekali. Hah! Wanita berbaju putih itu sedikit mengernyit saat dia merasakan istana Tuan Kota. Aura yang unik, berdiri di luar istana Tuan Kota seperti ini. Jika kamu tidak sengaja merasakannya, kamu tidak dapat dengan mudah merasakan keberadaannya. Dari orang ini, wanita berbaju putih tampak serius dan berkata kekuatannya, dengan satu pikiran, membuatnya hampir tidak terlihat oleh pria kuat di seluruh kota Nanyuan. Misalnya, dia dapat dengan jelas merasakan sosok Saroye di rumah penguasa kota. Istana. Tapi kehadiran Qin Chen, hanya setelah dia berkonsentrasi dengan hati-hati dia samar-samar merasakan sosok seperti itu di samping Saroye. Dengan tingkat kultivasi ini, dia bukanlah kaisar dewa, tapi bagaimana dia bisa lepas dari persepsiku? Kekuatan magis macam apa yang dipraktikkan orang ini? Wanita berbaju putih itu melangkah maju dan menghilang di luar istana Tuan Kota. Di dalam istana Tuan Kota, Qin Chen dan Saroye telah mengatur banyak hal dan minum teh bersama dengan santai, menikmati waktu senggang yang langka. Tuan, bawahan saya sudah mengirimkan pesan ke klan. Saya kira dalam waktu dekat, klan akan mengirimkan beberapa informasi tentang reruntuhan para dewa kepada bawahan saya. Sudah lama sekali, pengumpulan intelijen reruntuhan 10.000 dewa harus cukup lengkap, agar tidak ada mata hitam saat memasuki reruntuhan 10.000 dewa. Saroye duduk di samping sambil menyeruput teh, dan lubang hitam dunia di dalam tubuhnya secara alami memurnikan awan tinta sepanjang waktu. Gubo dan yang lainnya merasa bahagia karena mereka memiliki hati kaisar agung dan asal-usul klon nenek moyang masyarakat naga hitam. Jika kita melanjutkan dengan kecepatan ini, kita masih dapat berharap tidak hanya mencapai akhir jalur evolusi, tetapi Mo Yun Gubo dan yang lainnya memasuki setengah langkah ke alam kaisar ilahi.
Seperti yang diharapkan dari kekasih laut semesta, metode budidaya ini. Melihat Saroye, Qin Chen tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya sedikit. Dia dapat meningkatkan budidayanya dengan menelan hati orang kuat lainnya. Klan Komodo ada di laut semesta. Dalam sejarah yang luas, orang-orang kuat selalu muncul dalam jumlah besar, dan cheat semacam ini mungkin akan membuat orang lain iri. Hah! Tiba-tiba, Qin Chen mendongak seolah dia merasakan sesuatu. Siapa yang membobol rumah tuan kota-kota Nanyuan saya? Suara dingin keluar dari mulut Qin Chen, matanya serius, dan dia tiba-tiba berdiri. Apa? Pengiriman makanan lagi? Apakah di sini ada seseorang yang mencari kematian? Saroye terkejut pada awalnya, lalu sedikit kegembiraan dan kegembiraan muncul di matanya. Hah, tidak ada apa-apa, tapi dalam persepsi Saroye, tidak ada gerakan di depan, dan tidak ada orang yang kuat. Mungkinkah persepsi Anda salah? Seperti yang diharapkan dari Tuan Kota Qin, dia benar-benar bisa merasakan keberadaan dewa ini. Di dunia tak kasat mata, suara setenang bunga teratai terdengar, dan kemudian, sosok anggun berjalan keluar dari kehampaan selangkah demi selangkah. Ini adalah wanita tanpa riasan apapun, alisnya seperti gunung di kejauhan, matanya seperti gelombang air musim gugur, dan hidungnya seperti tinta dalam lukisan, muncul di aula utama. Berdengung. Saat dia muncul, seluruh dunia kehilangan warnanya, dan dunia di sekitarnya menjadi dunia hitam dan putih. Hanya wanita di tengah dunia yang memiliki warna, seperti dewa yang turun dari 9 langit. Dewa Kaisar. Murid Qin Chen menyusut, dan pori-pori di tubuhnya terangsang. Aura di tubuh pihak lain berkabut seperti asap, seolah-olah dia tidak ada di dunia ini, laut, langit, dan segala cara berada di bawah kendalinya. Ini jelas merupakan aura yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa. Siapa yang berani masuk ke istana Tuan Kota tanpa izin? Melihat wanita berbaju putih muncul, Saroye mendengus dingin, dan sosoknya langsung muncul di depan Qin Chen Lubang. Menelan segala sesuatu di sekitarnya, mengunci wanita di depan kapan saja. Klan Komodo memiliki kekuatan magis di dalam tubuh dunia. Wanita berbaju putih itu tampak tenang, menjentikkan tangannya, dan meledak, kekosongan di sekitarnya runtuh, dan aura menakutkan yang keluar dari tubuh Saroye runtuh dalam sekejap. Seperti mimpi, gelembung. Umumnya, itu menghilang. Saroye terkejut, menjepit ekornya, dan segera mengaktifkan tanda garis keturunan di tubuhnya, mencoba memanggil leluhur suku tersebut. Dewa Kaisar. Sebagai pewaris klan Komodo, Saroye langsung paham bahwa wanita berbaju putih di depannya pastilah Kaisar Dewa yang sakti. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia terbalik, mustahil untuk lepas dari tangan Kaisar Dewa. Dia akan segera mencoba memanggil leluhur di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, saya sangat terdiam. Sial, apakah saya memiliki reputasi sebesar itu? Dia benar-benar memprovokasi Kaisar Dewa yang kuat untuk datang secara pribadi dan mengincarnya. Tapi sebelum dia bisa mengaktifkan darah di tubuhnya, sebuah tangan besar menekan bahunya, mencegahnya untuk memanggil. Itu adalah Qin Chen. Saya ingin tahu siapa seniornya, dan mengapa dia datang ke kota Nanyuan kita. Qin Chen berkata dengan tenang sambil menatap wanita berpakaian putih di depannya. Oh, apakah kamu tidak takut padaku? Wanita berbaju putih itu memandang Qin Chen dengan senyuman di bibirnya dan keterkejutan di matanya. Jika senior bermusuhan, dia akan segera mengambil tindakan, jadi mengapa dia menunggu omong kosong dengan saya? Selain itu, jika senior ingin mengambil tindakan, itu tidak akan membantu kita untuk merasa takut, kan? Dengan ekspresi di wajahnya, bukannya dia belum pernah melihat Kaisar Dewa yang kuat. Jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, bukan berarti dia tidak bisa melakukannya dengan tingkat kultivasinya saat ini. Namun sebelum pihak lain menunjukkan permusuhan yang jelas, lebih baik menunggu dan melihat apakah hal itu berubah, jika tidak maka pihak lain akan marah dan memperburuk situasi. Lagi, sekilas Qin Chen tahu bahwa orang di depannya bukanlah proyeksi atau tiruan, tetapi orang yang sebenarnya. Ini juga menjadi alasan utama mengapa dia menghentikan Saroye mencoba memanggil nenek moyang klan Komodo. Sekalipun Saroye memanggil leluhur klan, leluhur Komodo hanya dapat menurunkan proyeksi atau klon.
Ketika tubuh utama tidak dapat tiba dalam waktu singkat, itu adalah langkah paling bodoh untuk langsung melepaskan kartu truf. Menarik. Wanita berbaju putih itu tersenyum. Dia juga telah melihat beberapa orang tetap tenang untuk menunjukkan keberanian di depannya, tetapi sebagian besar dari orang-orang itu hanya berpenampilan galak. Tetapi Qin Chen di depannya memiliki mata yang jernih dan benar-benar tenang. Apakah anak ini punya semacam kartu truf? Biarkan aku datang dan melihat. Wanita berbaju putih itu menatap Qin Chen. Tiba-tiba, cahaya takdir yang tak terlihat muncul, dan tatapannya langsung menembus sungai tak berujung di tahun-tahun mendatang. Sungai yang panjang itu sangat luas, dan sungai itu sangat luas. Wanita berbaju putih melihat ke sepanjang Changhe melangkah lebih dalam, mencoba mencari tahu identitas Qin Chen dan tanda-tanda masa depan. Tapi yang tidak bisa dia percayai adalah waktu dan ruang Qin Chen di masa depan benar-benar kosong. Sungai waktu yang panjang sepertinya diselimuti lapisan kabut, dan tidak mungkin untuk melihat apapun. Masa depan tidak bisa dimata-matai. Bagaimana mungkin? Ini hanyalah Kaisar Puncak. Wanita berbaju putih mengecilkan pupilnya. Dengan budidaya tingkat Kaisar Dewa, dia dapat dengan jelas melihat bahwa budidaya Qin Chen hanyalah sebuah Kaisar Puncak, secara logika, sebagai pemimpin klan surgawi. Dia bertanggung jawab atas harta paling berharga klan surgawi, dan dengan mengaktifkan teknik rahasia klan surgawi, dia seharusnya dapat dengan mudah memata-matai masa depan orang di depannya. Tentang dia, tapi sekarang, masa depan terlalu bervariasi dan tidak dapat diprediksi. Anak ini punya apakah ada semacam takdir? Kalau begitu, mari kita selidiki masa lalunya. Boom! Sosok wanita berbaju putih sedang berjalan maju di sungai waktu yang luas. Karena kita tidak bisa mengetahui masa depan Qin Chen di depan kita bisa menyelidiki masa lalunya. Masa depan tidak dapat diprediksi dan dapat diubah, namun masa lalu bersifat abadi. Namun, yang mengejutkan wanita berbaju putih itu adalah di sungai waktu yang panjang ini. Dia tidak bisa melihat sedikit pun jejak masa lalu Qin Chen sepertinya telah terhapus begitu saja dan menjadi kosong. Mustahil. Masa depan terlalu bervariasi untuk ditelusuri, tetapi masa lalu itu abadi. Mengapa saya tidak bisa memeriksa masa lalu anak ini? Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi dalam diri anak ini. Teknik takdir yang hebat. Aura sebab dan akibat yang tak terlihat langsung mengalir keluar dari wanita berbaju putih. Saat berikutnya, matanya menembus lapisan kabut untuk melihat kebenaran bahwa Qin Chen telah ditutup-tutupi. Ledakan. Tapi sebelum dia bisa memata-matai asal-usul Qin Chen, kekuatan yang tidak bisa dijelaskan sepertinya datang. Bahaya. Bab 5852. Ini bukan mimpi. Bahaya. Bahaya. Perasaan krisis yang kuat muncul di benak wanita berbaju putih, menyebabkan lonceng alarm berbunyi di jiwanya. Merinding muncul di sekujur tubuhnya, membuatnya merasa seperti berada di jurang yang dalam. Akan mati. Wanita berbaju putih tiba-tiba merasa bahwa selama dia menerobos kabut di depan matanya dan melihat sedikit pun jejak masa lalu Qin Chen, dia pasti akan menghadapi teror besar antara hidup dan mati. Ini adalah semacam intuisi yang dalam, dan ini juga merupakan kemampuan khusus dari kekuatan magis klan surgawinya, teknik takdir Juetian. Tampaknya masa lalu Qin Chen di depannya adalah tempat tabu yang tidak bisa diungkapkan sama sekali. Begitu kengerian di dalamnya terlihat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Perasaan kematian yang mengerikan membuat tubuh wanita berbaju putih itu bergetar tanpa sadar. Bagaimana mungkin, orang ini hanyalah seorang kaisar puncak? Mengapa kita tidak bisa menyelidiki masa lalunya? Bahkan jika dia berasal dari suku kuno dan kelompok etnis klan Laut Kosmik, tidak mungkin dia merasa seperti ini. Siapa dia? Wanita berbaju putih itu berpikir. Terkejut dan gemetar. Sebagai dewa klan surgawi, pemahamannya tentang seluruh laut semesta jauh melebihi orang kuat manapun yang pernah dia temui di laut semesta selatan. Menurutnya, bahkan nenek moyang masyarakat naga hitam hanyalah raksasa yang tumbuh di laut semesta pedesaan. Sang bangsawan memandangi orang udik pemula itu. Meskipun dia berada di level yang sama dengannya, dia tidak layak dibandingkan dengan dia. Tapi sekarang,
Seorang kaisar puncak membuatnya merasa seperti dia telah melihat sekilas keberadaan paling rahasia di alam semesta. Perasaan mendambakan buah terlarang untuk mengintip rahasia membuatnya merasa ingin melakukan apapun untuk menemukan kebenaran. Biarkan aku melihat apa yang istimewa dari anak ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan sungai waktu yang tak berujung, matanya seolah melihat menembus kehampaan yang tak berujung, menatap ke sisi dunia itu. Ledakan. Namun, saat matanya mencoba yang terbaik untuk mengintip ke arah itu, rasa ngeri yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di benaknya, dan alarm besar berbunyi. Tidak perlu lagi mengintip. Semacam kekuatan sebab dan akibat dari kekuatan sihir takdir besar klan surgawi, mengeluarkan suara peringatan, bergema dengan keras di benaknya. Kembali. Saya tidak bisa terus memata-matai. Cepat kembali. Jika tidak, kamu akan mati. Hampir tanpa ragu-ragu, wanita berbaju putih secara naluriah melarikan diri dari sungai waktu yang luas dan kembali ke dunia nyata pada saat bel alarm berbunyi di benaknya. Wanita berbaju putih itu merasakan hidungnya hangat, dan dia menyentuhnya dengan lembut dengan tangannya. Itu. 2 garis mimisan langsung membuat telapak tangannya menjadi merah. Aku. Perasaan pusing dan lemah yang tak dapat dijelaskan memenuhi pikiran wanita berbaju putih itu. Tubuhnya sedikit bergoyang, penglihatannya menjadi sedikit hitam, dan dia hampir jatuh ke tanah. Aku terluka, dan jiwaku rusak. Kapan itu terjadi? Wanita berbaju putih itu merasakan udara dingin mengalir dari tulang ekor ke kepalanya, keringat dingin muncul di punggungnya, dan dia langsung merasa kedinginan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen, dengan ketakutan di pupil matanya. Terlalu menakutkan. Wanita berbaju putih ketakutan di dalam hatinya. Dia adalah kaisar ilahi. Dia baru saja mencoba membongkar masa lalu Qin Chen di depannya melalui sebab dan akibat dan sungai waktu yang panjang, tetapi dia benar-benar terluka. Jika dia tidak mundur tepat waktu sekarang, dia merasa dia akan mati dengan tenang. Kekuatan macam apa itu? Wanita berkulit putih itu secara tidak sadar merasakan dalam pikirannya, tetapi menemukan bahwa lautan jiwanya menjadi sedikit lebih transparan, seolah-olah dia telah terluka parah. Klik. Segera setelah itu, menara klan yang tergantung di atas laut jiwa dalam pikirannya tiba-tiba bergetar sedikit, dan retakan muncul di atasnya. Pagoda kuno, harta paling berharga klan, benar-benar retak. Wanita berbaju putih itu ketakutan di dalam hatinya. Ini adalah harta karun tertinggi yang diwariskan oleh klannya selama zaman yang tak terhitung jumlahnya. Duduk di lautan jiwanya, itu sudah cukup untuk membuatnya tak terkalahkan dalam hal jiwa dalam pertempuran di level yang sama terkenal dengan serangan jiwanya. Serangan jiwa itu seperti pedang tajam yang menembus lautan jiwanya, tetapi diblokir oleh menara kuno klan di pikirannya. Saat itu hanya mengguncang pagoda kuno klannya, bahkan tanpa goresan sedikitpun. Dengan menara kelompok etnis kuno ini, dia bahkan bisa mengklaim dirinya tak terkalahkan di alam yang sama. Namun kini, menara kuno kelompok etnis di benaknya tiba-tiba terbuka. Tidak, ini bukan hanya retakan. Tiba-tiba wanita berbaju putih itu terkejut. Seharusnya menara kuno suku itulah yang menahan pukulan fatal bagiku. Jika bukan karena menara kuno suku yang menjaga lautan jiwaku mungkin baru saja runtuh. Menara kuno suatu kelompok etnis setara dengan memberikan kehidupan keduaku. Wanita berbaju putih itu gemetar dalam hati. Apa-apaan? Dia baru saja mensubscribe channel Dongeng Donghua dan mengintip masa lalu Qin Chen, dan itu sangat menakutkan. Jika dia membunuhnya, bencana macam apa yang akan terjadi? Setelah berjalan di lautan kosmik selama bertahun-tahun dan membunuh begitu banyak wilayah bintang dan kelompok etnis, ini adalah pertama kalinya dia menemui hal yang aneh dan menakutkan. Aku seharusnya tidak datang kali ini. Wanita berbaju putih itu ketakutan. Dia bahkan tidak melakukan apapun dalam perjalanan ini, tetapi jiwanya terluka dan pagoda kuno itu retak terlalu berat. Tidak, apa yang kupikir salah, seharusnya berkat kedatanganku kali ini, aku datang kali ini di waktu yang tepat. Tapi seketika, wanita berbaju putih itu kembali merasa bahagia. Jika Anda tidak datang, apa akibatnya? Orang tua tak berotak dari 3 klan pasti akan bertarung sampai mati dengan Qin Chen di depannya. Ketika saatnya tiba dan dendam dipalsukan,
klannya mungkin dalam bahaya dimusnahkan. Bagus sekali, saya datang tepat. Ini waktu yang tepat. Memikirkan hal ini, wanita berbaju putih merasa senang sekaligus ketakutan. Senior, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, suara bingung tiba-tiba membuyarkan lamunan wanita berbaju putih itu, langsung membawanya kembali ke dunia nyata. Namun, Qin Chen dan Saroye lah yang memandang wanita berbaju putih itu dengan bingung menyeka hidungnya yang berdarah, sedikit mengernyit. Oh, wanita berbaju putih. Itu berkata, saya sedang terburu-buru sebelumnya, jadi saya sedikit marah dan mimisan. Tidak masalah. Dan menyeka darah di bawah hidungnya pada saat yang bersamaan. Darah itu langsung terhapus, dan dia mendapatkan kembali posturnya yang dingin dan tenang. Menjadi marah. Saroye memandang wanita berbaju putih itu seolah-olah dia melihat hantu dan memutar kelopak matanya. Sial, bagaimana kalau aku berumur 3 tahun? Apakah Kaisar Dewa yang perkasa masih akan marah? Lalu saya masih sembelit. Tatapan sinisnya terlihat di mata wanita berbaju putih itu, dan Tuhan merasa marah di dalam hatinya. Seperti apa rupa komodo ini? Sambil mendengus dingin, wanita berbaju putih itu menatap Saroye, dengan niat membunuh yang tak terlihat mengalir. Ding ding ding. Namun, begitu niat membunuh muncul di dalam hatinya, perasaan krisis yang kuat tiba-tiba muncul dan memenuhi pikirannya. Apa? Jika kamu memusuhi Saroye, teknik takdir tertinggiku juga akan muncul dengan tanda peringatan. Apa-apaan ini? Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening, merasa sedikit terkejut. Tidak mungkin. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Walaupun Saroye di depan saya berasal dari marga Komodo, bahkan merupakan pewaris marga Komodo, namun ia telah diakui oleh nenek moyang marga Komodo. Namun, bagaimanapun juga, itu hanyalah binatang Komodo di puncak level Kaisar. Sebagai penguasa klan surgawi, dia akan membunuhnya. Meskipun itu sedikit merepotkan, tidak akan ada tanda peringatan seperti itu. Apakah itu Qin Chen? Wanita berbaju putih itu tiba-tiba melihat ke arah Qin Chen. Sebab dan akibat yang tak ada habisnya mengalir di depan matanya, dan dia melihat sekilas petunjuk nasib. Saya mengerti. Wanita berbaju putih itu tiba-tiba terbangun, ini bukan karena identitasnya sebagai binatang Komodo, tetapi karena Qin Chen. Karena binatang ini bersinggungan dengan Qin Chen, nasibnya juga berubah. Nasib saya telah berubah, mengeras. Jika aku membunuhnya, aku pasti akan mendapat serangan balik dari takdir di masa depan, dan bahkan mungkin dalam bahaya hidupku. Wanita berbaju putih itu tertegun. Itu hanya binatang Komodo tingkat kaisar tertinggi. Bahkan dewa klan surgawinya tidak dapat membunuhnya. Senior, kenapa kamu ada di sini? Pada saat ini, sebuah suara membangunkannya dari meditasinya lagi. Saroye memandang wanita berbaju putih itu dengan bingung, dengan raut wajahnya. Senior ini tampan, berkulit tipis dan dagingnya empuk, tapi otaknya tidak bekerja dengan baik dan sering linglung. Ini jelas sebuah penyakit. Saroye memandang wanita berbaju putih itu dengan rasa kasihan, ekspresi penyesalan di wajahnya, dan hanya bisa menghela nafas. Sehat. Sangat menyedihkan bahwa seorang gadis cantik mengidap penyakit Alzheimer di usia yang begitu muda. Ditatap oleh Saroye seperti ini, wanita berbaju putih itu sangat marah hingga ingin menamparkan Saroye sampai mati. Namun tanda peringatan yang dibawakan oleh teknik nasib besar Juetian membuatnya menahan amarahnya. Aku menanggungnya. Wanita berbaju putih itu menarik napas dalam-dalam dan menatap Qin Chen. Wajah aslinya yang dingin sedikit rileks, seperti bunga yang mekar di musim semi. Tuan Kota Qin, apakah dia tahu dari mana asalku? Kata wanita berbaju putih sambil tersenyum. Saya tidak tahu. Faktanya, pemikiran pertamanya di awal adalah bahwa dia adalah orang yang kuat dari dunia luar, tapi dia dengan cepat menolaknya. Dewa ini berasal dari klan surgawi, pernahkah Tuan Kota Qin mendengarnya? Klan surgawi. Qin Chen terkejut, matanya langsung berubah dingin, dan wanita berkulit putih itu berdetak kencang saat dia menatapnya. Ternyata seniornya berasal dari klan surgawi, dan apakah dia di sini untuk mencari generasi muda untuk menanyainya? Kata Qin Chen dengan nada dingin dan mata acuh tak acuh. Dewa klan surgawi.
Sisik Saroye tiba-tiba berdiri, hampir melompat, dan ekornya tegak. Ini adalah bos laut semesta. Panggil pasukan untuk menuduh. Tuan Kotakin telah salah paham. Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan ini di sini untuk meminta maaf kepada Tuan Kotakin dan teman kecil Saroye. Mata melebar. Dewa klan surgawi datang untuk meminta maaf pada dirinya sendiri. Apakah ini benar? Apakah kamu tidak bermimpi? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk pipinya dengan cakarnya, desis, sakit sekali. Bukan mimpi. Wanita berbaju putih berkata dengan suara yang dalam, penjaga penegakan hukum klan surgawi saya Meng Tianhui hampir melukai Tuan Saroye sebelumnya. Faktanya, itu semua dilakukan secara diam-diam oleh 3 tetua dari komando klan surgawi saya. Bab 5853. Sebab dan akibat tidak berlaku untuk Anda. Saya dengan tulus meminta maaf kepada kalian berdua atas hal ini. Setelah mengatakan itu, wanita berbaju putih itu membungkuk dalam-dalam kepada Qin Chen dan Saroye. Saroye buru-buru menjauh sedikit. Dia tidak berani menerima busur dari Kaisar Dewa. Oh, apakah hanya karena ketiga klan itu sudah tua? Qin Chen tampak acuh tak acuh, sejauh yang saya tahu, reputasi klan surgawi Anda di lautan alam semesta tidak terlalu baik. Qin, kamu ini benar-benar ketidakadilan bagi klan surgawi saya. Memang, klan surgawi kita mungkin memiliki reputasi buruk di alam semesta, tetapi ini sebenarnya tidak sepenuhnya karena klan surgawi kita. Kalian berdua berasal dari klan besar, jadi kalian harus tahu itu. Sebagai kekuatan tertinggi di laut semesta, klan surgawi kita memiliki banyak murid, jadi tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa keturunan yang tidak bermoral. Terkadang orang lain mengandalkan kekuatan mereka untuk melakukan sesuatu, dan itu tidak mungkin bagi kami untuk mengawasi mereka sepenuhnya. Bagaimanapun, seluruh laut semesta memiliki hukumnya sendiri. Itu adalah hukum rimba. Pada titik ini, wanita berbaju putih itu menghela nafas sedikit. Senior bersikeras mengatakan ini, dan junior tidak mengatakan apa-apa. Sama sekali tidak ada gunanya membela hal ini. Dilihat dari perilaku kelompok tentara bayaran hukuman surgawi dan pemimpin kerajaan mayat, klan surgawi ini tidak terlihat seperti orang baik. Melihat ekspresi Qin Chen, wanita berbaju putih segera berkata, Tuan Kotakin bias terhadap dewa ini. Sayangnya, tapi itu benar. Klan surgawi kita memiliki reputasi buruk di laut semesta. Wajar jika Tuan Kotakin meremehkannya, dia. Sebelumnya, saya berjalan melalui kota Nanyuan di bawah kendali Tuan Kotakin dan menemukan bahwa seluruh kota dalam keadaan baik dan semua orang ramah. Saya sangat mengagumi dan iri pada Tuan Kotakin. Wanita, berpakaian putih, dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen, Tuan Kotakin baik hati. Klan surgawi kita menjadi agak longgar di bawah pengelolaan Dewa Surgawi ini tahun ini klan surgawi kita dan agar lautan alam semesta menjadi lebih damai dan bersahabat. Saya ingin tahu apakah Tuan Kotakin dapat datang ke klan surgawi saya untuk melayani sebagai tamu. Qin Chen mengerutkan kening. Wanita berbaju putih segera berkata, jangan khawatir, Tuan Kotakin. Posisi tamu ini tidak memerlukan banyak energi dari Tuan Kotakin. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memberikan pendapat tentang kebijakan klan surgawi saya ketika klan surgawi kita muncul dengan beberapa kebijakan. Tentu saja, menjadi tamu Kotakin juga dikenakan biaya tamu, yang tidak seberapa. Hanya ada 1 miliar kristal kaisar dalam satu era. Petik 2. Petik 2. Saroye tersentak di samping. Bukankah 1 miliar kristal kaisar cukup? Apakah klan surgawi ini begitu kaya? Tamu seperti apa yang harus Anda lakukan? 1 miliar kristal kaisar era putih. Maaf, saya tidak tertarik. Klan surgawi sangat terkenal. Bagaimana saya bisa menjadi tamu klan surgawi? Qin Chen menggelengkan kepalanya, jika Anda tidak punya pekerjaan lain, saya akan memaafkan Anda karena tidak menemani aku. Wajah wanita berbaju putih itu menegang. Menolak begitu saja. Sejauh yang dia tahu, Qin Chen menjabat sebagai Menteri Tamu Negara bagian Yong. Mata Saroye juga membelalak. 1 miliar kristal kaisar, dia menolak selama dia mengatakan tidak. Aduh, melihat ekspresi acuh tak acuh Qin Chen, wanita berbaju putih itu tahu bahwa jika dia terus berbicara lebih banyak,
itu akan semakin mengganggu Qin Chen. Dia menghela nafas dan berkata, dalam hal ini, klan surgawi saya tidak beruntung. Tangannya, gulungan gambar dan token giok putih langsung muncul di tangannya, dan kemudian dengan lembut diserahkan kepada Saroye yang berdiri di samping. Saroye tanpa sadar mengambilnya di tangannya. Tuan Kota Qin, ini adalah peta takdir harta paling berharga klan surgawi saya. Ketika saya menerobos ke alam Kaisar Dewa, saya menghabiskan banyak energi untuk menggambarnya dengan mengintegrasikan wawasan menerobos Dewa Kaisar ke dalamnya. Ini berisi esensi dari pengembangan jalan seumur hidup saya. Di sini saya akan memberikannya kepada Tuan Kota Qin untuk menebus kesalahannya. Selain itu, ada juga perintah Tuhan dari klan surgawi saya. Klan surgawi melihat perintah ini, jika mereka melihat Tuhan ini, mulai sekarang. Jika ada murid klan kita yang melakukan kejahatan atau bertindak sembarangan, Tuan Kota Qin dapat melakukannya. Menurut perintah Tuhan, murid klan surgawi saya akan dihukum berat, bahkan jika mereka terbunuh, klan surgawi saya tidak akan pernah mengeluh. Akhirnya, jika klan surgawi saya menyinggung Tuan Kota Qin dan Tuan Muda Saroye dengan cara apapun, mohon maafkan saya akan mengontrol situasi di klan dengan ketat. Dan ucapkan selamat tinggal. Setelah kata-kata itu jatuh, wanita berbaju putih itu bahkan tidak menunggu Qin Chen dan Saroye berbicara, dan dia menghilang ke dalam istana Tuan Kota. Hei, hei, hei. Kata Saroye buru-buru, tapi wanita berbaju putih itu sudah menghilang, tidak meninggalkan jejak nafas. Tuan, saya ini, sayang, ini. Saroye memegang gulungan dan token itu dan memandang ke arah Qin Chen, yang hendak menangis. Apa maksud penguasa klan surgawi? Sebenarnya mengambil barang-barang ini. Jika kamu memberikannya padanya, apa yang akan dia lakukan di depan orang dewasa? Qin Chen memandang Saroye dengan dingin dan berkata dengan tenang, Saroye, Anda sangat menyukai harta karun, bukan? Saroye hampir menangis, tidak, Tuan, dia memaksakannya kepada saya, dan bawahan saya juga tidak menanggapi, di sini. Qin Chen menggelengkan kepalanya, dan tentu saja dia tidak peduli dengan Saroye. Pihak lain punya niat, dan kecerdasan Saroye memang agak sulit untuk bereaksi. Dia mengambil gulungan itu di tangan Saroye dan membukanya sedikit. Di tengah gulungan, ada seorang wanita pendiam dan anggun, yang merupakan dewa klan surgawi. Dia tidak merias wajah, memiliki fitur halus dan mata yang indah, menatap ke dalam kehampaan. Ledakan. Ketika Qin Chen melihat gulungan gambar itu, keinginan yang menakutkan dan kuat mengalir ke arahnya. Dalam sekejap, Qin Chen tampak berada di langit berbintang yang luas. Di ujung langit berbintang yang gelap, sosok anggun berbaju putih menari di sana, menari di langit berbintang. Di sekelilingnya, sungai takdir yang menakutkan mengalir jika setiap gerakan mengandung kekuatan takdir ilahi yang paling tertinggi di dunia. Jalan takdir. Gumam Qin Chen. Dewa klan surgawi ini sungguh menakutkan, dia sebenarnya bertanggung jawab atas jalan takdir dan sebab akibat yang legendaris. Setelah cara ini dikuasai, seseorang dapat melihat sebab dan akibat, menentukan takdir, dan memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, Dewa klan surgawi, berpakaian putih, menari sendirian di langit berbintang di depan Qin Chen, seperti seorang penari yang menari khusus untuk Qin Chen. Postur tubuhnya sesempurna makhluk abadi yang dibuang ke dunia. Jejak kekuatan takdir yang tak terlihat tetap ada di sekitar Qin Chen dan wanita berbaju putih, seperti sepasang dewa dan makhluk abadi. Nasib ada di sini. Qin Chen melihat ini dan tersenyum dingin. Saya hanya akan menikmati jalan besar Anda, dan segala macam sebab dan akibat tidak akan mempengaruhi Anda. Ledakan. Tubuh dimensi tingginya tidak terpengaruh oleh sebab dan akibat apapun. Meskipun Dewa klan surgawi menari sendirian untuknya, menunjukkan jalan dan hal paling pribadinya, harus ada hubungan sebab dan akibat khusus di antara keduanya. Tetapi ketika sebab dan akibat ini menimpa Qin Chen, mereka seperti rumput bebek yang tidak berakar, tidak dapat menempel pada tubuh Qin Chen. Saya melewati bunga-bunga itu, tetapi tidak ada satupun daun yang menyentuh saya. Lapisan gulanya dimakan dan bola meriamnya dikembalikan. Di luar kota Nanyuan, dunia ketiadaan. Wanita berbaju putih berdiri dengan tenang dan merasakan Qin Chen membuka gulungannya.
Dia tidak bisa menahan senyum. Bukankah karena sebab dan akibat? Tanda seru. Namun saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Saya tertegun sejenak. Bab 5854. Keterikatan takdir. Bagaimana mungkin? Mata musim gugur wanita berbaju putih itu melebar, memperlihatkan keterkejutan yang luar biasa. Dia bisa merasakan bahwa Qin Chen telah membuka peta takdirnya dan melihat rahasia takdirnya. Secara teori, itu harusnya terhubung dengan takdirnya dan memiliki resonansi. Dalam istilah awam, Yue Lao seperti diikat dengan benang merah. Tentu saja, benang takdirnya bukanlah benang merah pernikahan, melainkan benang takdir. Yang dapat dipahami sebagai melihat ke belakang 500 kali di kehidupan lampau dengan imbalan satu yang lewat di kehidupan ini. Tapi sekarang, kenapa? Wanita berbaju putih itu bergumam, memandang kota Nanyuan di kejauhan, dadanya naik turun, dan jantungnya sedikit berdebar. Belum pernah. Saya telah melangkah menjadi kaisar ilahi, menggunakan garis keturunan saya untuk mengintip jalan surga, dan mengendalikan jalan takdir. Takdir macam apa yang belum saya lihat? Ada manusia perkasa dan berkuasa yang melintasi alam semesta dan bintang dan memimpin sebuah era. Ada aliran yang sunyi, melembabkan segala sesuatu secara diam-diam. Mereka ada secara diam-diam di malam hari, dan ada selaras dengan langit dan bumi. Petik 2. Ada juga Tuan yang tak terkalahkan yang telah membentang selama berabad-abad dan menekan sebuah era. Kekuatan mereka sangat besar, dan mendominasi, tetapi tidak peduli seberapa kuat mereka. Pencari yang tak terkalahkan yang hanya bisa melihat dari jauh tidak memiliki nasib seperti Qin Chen. Siapa dia? Terkejut dan tidak mengerti. Menurutnya, hanya yang tak terkalahkan yang telah memasuki keberadaan dimensi tinggi yang tidak dapat terkontaminasi oleh sebab dan akibat. Tetapi apakah Qin Chen di depannya adalah keberadaan dimensi tinggi? Anda bahkan tidak bisa memikirkannya dengan jari kaki Anda. Tapi dia juga tidak bisa terkontaminasi oleh kekuatan dimensi tingginya, yang membuatnya tidak terkejut. Anak ini, klan surgawi kita tidak boleh menjadi musuh. Wanita berbaju putih itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya bersinar dengan cahaya yang berkilauan, dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Jika kita adalah musuh, klan surgawiku pasti akan mengalami nasib sial. Usia tua. Wanita berbaju putih memandang jauh ke kejauhan. Di kota Nanyuan, saya tidak tahu apa yang saya pikirkan, dan tiba-tiba tersenyum. Dalam sekejap, langit berbintang yang sunyi dan gelap seperti 100 bunga bermekaran, dan hari tiba, menjadi mempesona. Meskipun saya belum dikaitkan dengan takdir khusus dan sebab akibat dengan Qin Chen ini, jalan takdir sangat dalam dan luas. Saya telah melakukan kontak nyata dengannya. Qin Chen ini bahkan telah melihat sekilas peta jalan takdir saya. Jika saya memiliki wawasan di masa depan, memahami jalan takdir, tidak peduli seberapa besar dia melindunginya, dia tidak dapat sepenuhnya menghapus keberadaan nyata ini. Bagaimanapun, ada sedikit jejak takdir antara aku dan dia itu tidak berarti, itu tetaplah seekor ular jerami. Benang abu-abu itu terletak ribuan mil jauhnya. Wanita berbaju putih itu memiliki senyuman di wajahnya. Selanjutnya, ini waktunya bagi klan surgawi kita untuk membereskan semuanya. Setelah kata-kata itu terucap, wanita berbaju putih itu melangkah maju dan menghilang dalam sekejap. Kota Nanyuan. Qin Chen masih tenggelam dalam peta takdir yang diberikan oleh wanita berbaju putih. Dia memandang wanita berpakaian putih menari di depannya, dan dia sepertinya melihat jalan takdir yang tak terhitung jumlahnya melonjak di depannya. Setiap tarian wanita berbaju putih mengandung aturan takdir, seluruh tubuhnya yang anggun bagaikan aliran takdir evolusi. Dan rok sutra tembus pandang di tubuhnya bahkan menampakkan bentuk takdir yang paling misterius dan tak terduga. Takdir tidak terlihat dan tidak bisa ditangkap. Ini adalah jalan tingkat atas dan salah satu jalan terkuat di alam semesta. Qin Chen tidak pernah mencari jalan takdir. Ketika dia berada di alam semesta asli, pemimpin sekte Tianji sangat ahli di dalamnya. Jalan. Saat ini, Qin Chen telah mengintegrasikan asal mula alam semesta asli dan bertanggung jawab atas 3.000 jalan dunia bawah. Dia secara alami terlibat dalam jalur takdir, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan evolusi jalur tersebut takdir di tingkat Kaisar Dewa.
Struktur Avenue of Destiny yang terungkap melalui Rock Sutra meningkatkan pikiran Qin Chen. Dia membandingkan dan memahami Avenue of Destiny di depannya dengan Avenue of Destiny di asal mula alam semesta asli yang dia kendalikan. Keduanya memverifikasi satu sama lain. Qin Chen bahkan melangkah maju selangkah demi selangkah, berdiri di langit gelap berbintang yang sunyi, seolah-olah dia sedang memperhatikan seorang gadis penari dari jarak dekat. Dia bisa dengan jelas melihat setiap garis di bulu mata wanita berbaju putih dan setiap bekas daging di bibirnya jelas. Bulu mata itu melambangkan semacam takdir di dunia ini. Rambut di bagian manapun dari tubuh wanita berbaju putih mengandung konsepsi artistik tentang takdir, dan garis-garis pada rambut tersebut merupakan cabang dari takdir. Takdir tidak kekal, hidup dan mati tidak terbatas. Qin Chen mengembara di jalan takdir ini dengan linglung. Aku punya takdir meski aku miskin. Jalan surga itu panjang dan panjang. Bagaimana umur manusia bisa dipersingkat? Batas-batas surga akan terpotong tak terukur. Boom! Seluruh tubuh Qin Chen bersinar, seolah-olah dia sedang menari dengan wanita berbaju putih, merasakan cahaya takdir yang tak ada habisnya. Di dalam istana Tuan Kota, Saroye berbaring di sana dengan patuh, menatap Qin Chen yang terpesona oleh potret wanita berbaju putih di peta jalan takdir di depannya, ekornya bergoyang dari sisi ke sisi. Jelas tidak menyadari semua yang dialami Qin Chen setelah terpesona. Titik. Yang Mulia juga mengatakan bahwa Anda tidak boleh menerima gambaran jalan menuju takdir ini, tetapi Anda begitu terpesona olehnya. Apakah Dewa Klan Surgawi ini benar-benar cantik? Saroye mengerutkan kening dan sesekali melihat ke gambar itu, dia secara alami bisa melihatnya. Salah satu sudut gulungan itu, tetapi di matanya, gulungan di depannya cukup biasa. Hanya ada seorang wanita kabur berbaju putih, yang wajahnya tidak terlihat jelas, berdiri di sana dengan anggun sangat sederhana, dan dia tidak tahu apa yang menarik darinya. Dewa Klan Surgawi ini sangat kuat, tapi penampilannya memang seperti itu. Dia tidak sebaik binatang betina kecil yang kukeluarkan secara acak dari klan Komodo. Saroye menggelengkan kepalanya dan terus berbaring. Qin Chen tidak berbicara, jadi dia secara alami tidak berani melakukan apapun dan hanya bisa melihat dari samping. Waktu berlalu menit demi menit. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Tiba-tiba, ledakan. Qin Chen, yang berdiri dengan tenang, tiba-tiba meletus dengan aura yang menakutkan. Aura ini sangat luas dan megah, dan langsung memenuhi seluruh dunia kota Nanyuan, mengaktifkan energi tak kasat mata di laut kosmik. Perasaan samar-samar sedang dilihat tiba-tiba muncul di benak Saroye, membuatnya menatap Qin Chen dengan kaget. Pada saat ini, cahaya ilahi tak kasat mata dari jalan besar mekar di Qin Chen. Meskipun tidak ada perubahan khusus dalam kultivasinya, temperamen transenden semacam itu diam-diam tertahan di sana, dan rambut hitamnya berkibar tanpa suara, membuatnya tampak seperti atuhan. Tuan, apakah dia membuat terobosan lagi? Mata Saroye membelalak dan dia tertegun. Saya baru saja mensubscribe channel Dongeng Donghua dan melihat lukisan itu sebentar. Apakah Anda perlu melebih-lebihkannya? Kecepatan kultivasi ini lebih cepat daripada jantung kaisar yang menelan orang kuat. Mereka bilang marga Komodo saya adalah kesayangan laut kosmik. Dari sudut pandang saya, Pak, dia adalah kesayangan laut kosmik. Saroye terdiam, berdengung. Dengan nafas tak berujung yang tertahan, Qin Chen perlahan jatuh, membuka matanya, mengangkat tangannya. Dan gulungan gambar yang melayang di udara di depannya langsung menutup dan jatuh ke tangannya. Jalan takdir benar-benar kuat, gumam Qin Chen pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia melihat sekeliling dan bisa melihat garis takdir yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Ada yang penuh vitalitas, ada yang perlahan melemah, ada yang tebal dan ada yang tipis, mewakili selatan. Nasib setiap orang kuat di kota Sumber, dan bahkan kehidupan, kematian, dan masa depan mereka dapat dilihat. Takdir-takdir ini saling terkait dan menyatu menjadi aliran takdir, mengalir di kota Nanyuan, saling terkait satu sama lain, saling mempengaruhi, dan juga mempengaruhi nasib seluruh kota Nanyuan. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh lautan kosmik terus bertahan hidup di bawah nasib satu sama lain. Ini layak menjadi salah satu jalan teratas di lautan alam semesta.
Sekarang saya hanya memiliki pemahaman yang dangkal, tapi saya sudah bisa memata-matai rahasia seperti itu. Kata Qin Chen dalam hati berbaju putih, pada tingkat tertentu, ia mendapat manfaat dari wanita berbaju putih. Tuan, Saroye berbicara saat ini. Ayo pergi, bersiaplah untuk pergi ke reruntuhan para dewa. Kata Qin Chen. Sesaat kemudian, Qin Chen dan Saroye secara bersamaan mengaktifkan harta masing-masing dari reruntuhan para dewa. Qin Chen adalah batu kasar yang diperoleh pemimpin kerajaan Yong. Saroye adalah token surgawi dari Great Sage Chumon. Keduanya memegang token dan mencurahkan pemikirannya ke dalam dua harta karun tersebut sesuai peraturan, segera mengaktifkan metode khusus ini. Berdengung. Batu asli di tangan Qin Chen mekar dengan cahaya luar angkasa yang terang, dan di dalam kehampaan, dunia yang megah dan luas diproyeksikan secara samar-samar. Dunia ini sunyi dan sunyi, seperti dunia kuno, tergantung di ujung kehampaan yang tak berujung ini. Reruntuhan para dewa. Gumam Qin Chen. Dia merasa tubuhnya seperti dipindahkan ke tempat yang jauh. Wow! Aura tak terlihat menyelimuti Qin Chen, dan saat berikutnya, sosok Qin Chen tiba-tiba menghilang dari istana utama kota Nanyuan. Dan batu kasar ini juga menghilang dengan tenang setelah Qin Chen menghilang, berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Ini adalah harta sekali pakai. Sisi lain, Saroye juga memicu token Tian Wai Tian, dan seluruh dirinya dibawa ke dalam kehampaan langit dan bumi dan menghilang. Token tersebut juga menghilang dalam sekejap. Setelah Qin Chen menghilang di rumah tuan kota, di lautan luas alam semesta, wanita berbaju putih yang sedang berjalan tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah kota Nanyuan di kejauhan. Aura reruntuhan 10.000 dewa, apakah Qin Chen ini telah memasuki reruntuhan 10.000 dewa? Wanita berbaju putih meliriknya, saya belum pernah ke reruntuhan 10.000 dewa selama lama sekali. Jika saya punya waktu, saya bisa pergi ke sana lagi. Pergi berbelanja. Wanita berbaju putih itu bergumam. Saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba seperti merasakan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan melihat ke arah tertentu di selatan laut semesta. Di depan matanya, samar-samar dia bisa melihat kekuatan takdir tak terlihat yang sepertinya beresonansi dengan Qin Chen yang memasuki reruntuhan para dewa, dan kemudian perlahan menghilang. Ada aura takdir yang beresonansi dengan Qin Chen di tempat itu. Siapa dia? Wajah wanita berbaju putih sedikit berubah. Perlu dicatat bahwa dia telah meninggalkan Qin Chen peta jalan takdirnya sendiri sebelumnya, tetapi dia tidak dapat membangun keterikatan takdir yang sebenarnya dengan Qin Chen. Namun, ke arah laut semesta selatan, dia benar-benar merasakan jejaknya hubungan dengan Qin Chen. Aroma takdir yang terjerat. Meskipun nafasnya menghilang dengan cepat, dia masih tertangkap dengan tajam. Ayo pergi dan melihat. Karena penasaran, wanita berbaju putih itu maju selangkah dan menghilang dalam sekejap. Sekarang, kota kosong yang netral di laut semesta selatan. Sosok berjubah gelap perlahan berjalan menuju gerbang kota, matanya setajam elang. Bab 5855, retak lagi. Orang ini adalah Molly yang menjarah markas besar masyarakat naga hitam belum lama ini. Harta karun di markas besar masyarakat naga hitam benar-benar kuat. Dengan harta karun ini, tidak akan lama lagi saya bisa memasuki alam Kaisar Agung tahap akhir. Tidak heran budidaya anak laki-laki Qin Chen telah meningkat begitu cepat. Molly tersenyum dengan senyuman di bibirnya. Dia tidak tahu seberapa besar langit itu sampai dia tiba di laut semesta. Setelah mengambil harta karun dari seluruh markas besar masyarakat naga hitam, dia dengan jelas memahami betapa kayanya laut semesta. Laut itu jauh lebih kaya daripada sebelumnya alam semesta awal. Suara mendesing. Pada saat ini, beberapa seberkas cahaya tiba-tiba lewat di kejauhan, dan langsung jatuh ke sisi Molly, juga hendak memasuki kota. Ada aura menakutkan pada orang-orang ini, dan mereka tampak seperti pria kuat. Haha, kali ini kerajaan Yong kita telah menyapu banyak wilayah perkumpulan naga hitam, dan aku sudah makan banyak. Hanya dalam beberapa hari ini, hampir sepertiga wilayah perkumpulan naga hitam telah dimakan oleh kerajaan Yong kita. Pada saat itu terjadi, nenek moyang masyarakat naga hitam telah kembali dari reruntuhan para dewa. Mungkin lebih dari separuh wilayah masyarakat naga hitam dikuasai oleh negara kita,
Yong sayang sekali markas besar perkumpulan naga hitam dijarah oleh seseorang. Itu adalah bagian paling subur dari perkumpulan naga hitam. Jelas sekali, negara kita, Kerajaan Yong, telah menemukan kemunculan orang itu melalui kemunduran adalah seorang pria berbaju hitam yang mengenakan jubah. Dia terlihat sangat buruk, tetapi Tuan Raja Tianbei tidak mengizinkannya. Saya akan menunggu perintah yang diinginkan dikeluarkan. Lupakan saja, Tuan Raja Tianbei punya alasannya sendiri. Beberapa orang sedang berbicara dan bertemu Molly dalam sekejap. Setelah melihat penampilan Molly, ekspresi beberapa orang berubah. Tertegun. Ini, salah satu dari mereka mengangkat tangan kanannya dengan gemetar, menunjuk ke arah Molly, matanya melebar, seolah hendak mengatakan sesuatu. Orang-orang di sekitarnya buru-buru menepuk tangannya. "Apa yang kamu tunjuk?" Pria itu berteriak pada salah satu temannya, lalu buru-buru memberi hormat pada Molly dan berkata dengan gemetar, "Saudaraku, temanku tidak bermaksud menyinggung perasaan. Mohon maafkan aku. Semua, apakah ada sesuatu yang penting? Mengapa kamu tidak segera pergi ke kota?" Setelah mengatakan ini, pria itu berbalik dan lari bersama orang lain, menghilang dalam sekejap. Dia ditinggalkan di tempat yang sama dengan mata dingin dan tegas. "Orang-orang ini pasti mengenaliku." Mata Molly berkilat dingin. Dari percakapan antara beberapa orang sebelumnya, dia langsung mengerti bahwa kerajaan Yong sudah memiliki pengaruhnya sendiri, tapi dia tidak diinginkan secara langsung. Apakah karena Qin Chen? Berita bahwa Qin Chen menunjukkan kekuatan besar di kota Nanyuan, menjadi saudara dengan Raja Tianbei Kerajaan Yong, dan bahkan menjabat sebagai Menteri Tamu Kerajaan Yong. Telah lama disertai dengan kehancuran keluarga Moyun, dan menyebar ke seluruh penjuru. Seluruh laut semesta selatan. Tentu saja, Molly juga mendengarnya. Yah, sepertinya laut semesta selatan tidak cocok untukku tinggal lebih lama lagi. Molly menggelengkan kepalanya. Kerajaan Yong adalah kekuatan yang sangat kuat dengan pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar Dewa. Alasan mengapa dia tidak diinginkan mungkin karena pemimpin kerajaan Yong dikatakan berada di reruntuhan semua dewa dan bukan di laut alam semesta selatan. Kalau tidak, bagaimana Kaisar Dewa yang kuat bisa dibunuh? Aku hanya tidak tahu bagaimana cara memasuki reruntuhan 10.000 dewa. Konon reruntuhan 10.000 dewa adalah alam rahasia di seluruh lautan alam semesta. Di dalamnya terdapat warisan Kaisar Dewa. Jika saya bisa memasukinya, saya pasti akan meningkatkan kultivasi saya. Bisakah saya melampaui Qin Chen dan menginjaknya lagi? Berpikir diam-diam di dalam hatinya, iblis naik ke langit dan menghilang di luar kota kosong dalam sekejap. Di kota, orang-orang itu tidak bisa menahan nafas lega ketika mereka melihat Molly tidak mengikuti. Ini sangat berbahaya. Beberapa orang masih ketakutan. Menurut perintah yang dikeluarkan oleh Raja Tianbei kepada orang-orang kuat Kerajaan Yong. Siapapun yang bertemu dengan orang kuat yang menjarah markas besar masyarakat naga hitam tidak boleh gegabah bertindak sebagai musuh dari Kerajaan Yong. Tentu saja, orang-orang ini tidak berani melanggar perintah Raja Tianbei. Berita kemunculan orang ini harus diberitahukan kepada Tuan Raja Tianbei sesegera mungkin. Segera, beberapa orang mengeluarkan slip giok dan menyebarkan berita itu secara instan. Dalam kehampaan, Molly berjalan perlahan. Tiba-tiba, dia berhenti dan melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di depannya, diam-diam menghalangi jalannya. Orang ini. Pupil mata Molly menyusut dan dia menjadi bersemangat, kapan orang ini muncul di sini? Berdasarkan persepsinya, dia belum dapat menemukan bagaimana wanita berbaju putih muncul di dalam tempat pertama. Dengan persepsiku, aku bisa dengan mudah merasakan bahkan pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat Kaisar Dewa muncul, tapi aku tidak menyadarinya sama sekali. Mungkinkah? Molly diam-diam terkejut karena pihak lain bisa membuat tidak ada suara. Hanya ada satu kemungkinan untuk lepas dari persepsinya. Dewa Kaisar. Lawannya adalah Kaisar Dewa yang kuat. Murid Molly sedikit menyempit, berbalik dan segera berjalan menuju tempat lain. Namun begitu dia bergerak, sosok wanita berbaju putih muncul di hadapannya lagi, menghalangi jalannya. Aku bertanya-tanya mengapa senior menghentikanku. Mata Molly dingin dan tegas, sedikit keganasan muncul di kedalaman matanya, dan dia mengangkat tangannya dan berkata. Namun,
Wanita berbaju putih itu tidak berbicara, dia hanya menatapnya, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Apakah itu dia? Apakah dia memiliki semacam takdir khusus yang terkait dengan Qin Chen? Dewa klan surgawi memandang Molly dengan terkejut di dalam hatinya. Dari Molly, dia merasakan aura khusus, yang membuatnya yakin bahwa dia memang begitu dengan Molly sebelumnya. Nasib Qin Chen terjerat dengan pria berjubah di depannya. Sepertinya tidak ada yang istimewa. Wanita berbaju putih berkata dalam hati, dengan sedikit gerakan di dalam hatinya. Karena saya tidak bisa melihat masa lalu dan masa depan Qin Chen dengan jelas sebelumnya, mungkin saya bisa melihat nasib Qin Chen melalui orang ini. Wanita berbaju putih itu gembira. Inilah yang disebut menyelamatkan negara melalui kurva. Karena takdir Qin Chen sangat istimewa dan tidak dapat dikompromikan, kita dapat mengamati masa lalu Qin Chen dari samping dengan memata-matai nasib orang tersebut. Karena orang di depannya memiliki keterikatan takdir dengan Qin Chen, itu berarti dia dan Qin Chen pasti pernah mengalami sesuatu. Bas. Saat dia memikirkannya, wanita berbaju putih itu langsung mengaktifkan teknik takdir tertinggi. Tatapannya langsung menembus kehampaan yang tak berujung dan melihat sungai waktu yang gelap dan berkelok-kelok. Mengapa hidup anak ini berwarna hitam? Wanita berbaju putih itu tampak tak percaya. Sungai waktu yang panjang bagi orang biasa dikumpulkan oleh kekuatan waktu, tapi anak ini. Boom! Wanita berbaju putih menekan keterkejutan di hatinya dan berjalan maju di sungai waktu yang gelap dan luas. Namun, yang mengejutkan wanita berbaju putih itu adalah masa lalu Molly juga diselimuti kabut gelap. Sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas dan tidak dapat mengetahui apapun tentang masa lalunya. Apa-apaan ini? Wanita berbaju putih itu hampir bingung. Tidak apa-apa jika Qin Chen tidak bisa melihat dengan jelas masa lalunya sebelumnya, tapi dia juga tidak bisa melihat masa lalu orang di depannya dengan jelas. Mungkinkah orang ini, seperti Qin Chen, memiliki latar belakang dan masa lalu itu dia tidak bisa mengetahuinya? Apakah Anda bercanda tentang laut luar angkasa? Kapan begitu banyak orang mesum muncul di laut semesta selatan yang kecil ini? Ning! Wanita berbaju putih membuka matanya, dan sepertinya ada dua cahaya takdir yang tak terlihat muncul dari pupilnya, mencoba menembus lapisan kabut dan melihat masa lalu Molly. Ledakan. Tapi sebelum dia bisa mengetahui asal-muasal Molly, ada bunyi klik. Ada rasa sakit yang menusuk di benak wanita berbaju putih, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba kembali ke dunia nyata dari sungai waktu yang panjang, dengan sakit kepala yang membelah. Perasaan bahaya yang ekstrim tiba-tiba muncul di benaknya. Bahaya, bahaya, bahaya. Perasaan kematian yang mengerikan membuat tubuh wanita berbaju putih itu bergetar tanpa sadar. Bagaimana mungkin, itu adalah Qin Chen sebelumnya, dan sekarang pria ini. Aku. Wanita berbaju putih itu tiba-tiba merasakan hidungnya hangat. Dia menyekanya dengan lembut dengan tangannya, dan dua garis darah muncul di dirinya tangan. Aku mimisan lagi. Wanita berbaju putih itu melebarkan matanya, dan persepsinya langsung memasuki pikirannya. Di atas lautan jiwanya yang luas, retakan kecil muncul lagi di pagoda kuno harta karun klan yang telah retak. Meskipun lebih kecil dari retakan Qin Chen sebelumnya, retakan itu masih sangat jelas. Pagoda kuno itu retak lagi. Wanita berbaju putih itu terkejut. Dia kembali sadar dan menatap Molly, orang mesum macam apa ini. Perasaan yang sangat tidak nyaman menyelimuti seluruh tubuhnya. Jika mengintip ke dalam Qin Chen, itu adalah kekuatan tertinggi misterius yang mempengaruhinya, maka Molly di depannya memberinya perasaan sebelumnya. Seolah-olah dia sedang mengintip ke dalam kegelapan yang tak ada habisnya. Anda lihat dengan jelas, kegelapan ini akan muncul dalam sekejap dan menelan seluruh dunia. Kamu pasti tidak akan bisa memata-matai tanpa pandang bulu di masa depan. Wanita berbaju putih itu ketakutan. Dia sangat ketakutan. Senior, apa gunanya menghentikan junior ini? Molly mengerutkan kening, matanya dingin, dan sumber iblis di tubuhnya mengalir dengan tenang, siap mengambil tindakan kapan saja. Saya berpikir, apakah ini nenek moyang masyarakat naga hitam? Tapi kapan nenek moyang masyarakat naga hitam menjadi seorang wanita? Melihat ini, wanita berbaju putih berkata, kamu tidak perlu gugup. Saya tidak punya niat untuk menghentikanmu.
Saya kebetulan bertemu dengan Anda dan merasakan bahwa Anda memiliki hubungan yang menentukan dengan kota Nanyuan Qin Chen, jadi saya berhenti kamu gegabah. Senior kenal kepala Qin Mo. Mo Li mengerutkan kening. Iblis. Wanita berbaju putih itu tercengang. Jadi kapan Qin Chen menjadi iblis? Terlepas dari perkataan, perbuatan, atau perilakunya, sepertinya dia tidak ada hubungannya dengan iblis, bukan? Melihat ekspresi wanita berbaju putih, Molly menghela nafas lega. Sepertinya wanita di depannya benar-benar mengenal iblis Qin. Kamu benar-benar playboy. Begitu kamu datang ke laut semesta, kamu akan menemukan bunga dan rumput di mana-mana. Molly mencibir dengan jijik dan menatap wanita berbaju putih dengan tatapan tajam di matanya. Yah, dia terlihat bagus, dan sosoknya tidak buruk, tapi ekspresinya sedikit membosankan. Tanpa emosi seperti batu, tidak cukup antusias. Molly menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu bagaimana keinginan Qin Demon ini, hanya Cian wanita berapi-api sepertimu adalah wanita tercantik di dunia. Apa yang kamu bicarakan? Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening, merasa sedikit tidak nyaman saat dia ditatap oleh Molly. Dia jelas adalah kaisar dewa yang kuat. Oh, tidak apa-apa, Mo Lilian menjelaskan. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.